Berapa kali? Jangan suka ganggu orang yang lagi tidur. Itu melanggar hak asasi manusia, Jang. Dan kamu itu nanti bisa dituntut. Tahu nggak? Enggak lah, kok sempet ngomong nih, dong. Kamu tahu nggak? Semua orang itu mempunyai hak yang sama. Tidur nyenyak, tentrem. Ya kamu malah datang-datang dengan teriakan kamu yang falas itu. Dasar gak tuh itu. Ada hantu loh, Mas. Hantu apa? Hantu. Hantu bodohmu. Tadi saya lihat pakai mata kepala saya sendiri loh, Mas. Benar di situ ada hantu. Mana? Tidak ada apa-apa gitu. Tadi di sini loh, Mas. Sumpah, bener. Hantunya di sini. Hantunya siapa? Hantunya Tuan Bambang, Mas. Tuh, beneran, Mas. Tadi itu di sini. Hantu, Mas. Wis, nyala lampu nih. Saya. Udah nyala, Mas. Jajang, coba lagi. Tuh, udah nyala toh lampu nih. Lagi. Tetap udah nyala, Mas. Sudah berapa kali? 3 kali, Mas. Tambah 2 lagi. Masa Allah. Udah nyala toh, Mas. Dah. Tuh, nggak nyala toh lampu nih. Dibilangin kok. Iya. Yo. Ngomongin kamu. Ini lo caranya iku. Kang, ampun nyala no, Kang. Tuh, nyala. Terang, hantunya mana sekarang? Tadi di situ loh, Mas. Hantunya Tuan Bambang. Bener, di sini. Ini. Nah, halusinasi. Enggak. Tadi itu gini, Mas. Saya tidurin anak ya. Oh. Itu mesti apa? Oh, hantunya, Mas. Mulutnya Tuan Bambang. Kamu gitu kok. Makanya kalau tidur itu berdoa dulu. Dan lampunya itu jangan dimatikan. Biar kamu itu nggak halusinasi gitu. Udah, aku mau tidur dulu. Apa lagi? Lampunya jangan lupa dimatiin. Gitu. Saya pakai ini. Minum. Ayo kita ketemu di mimpi dulu.
Dan asune iki tragedi karo aku. Mas, Roding. Saya bobo sama Mas ada ya. Mas Roding. Mas. Mas Roding, bangun Mas. Mas. Saya bobo sama Mas. Mas Roding. Sing lagi yo lali aku. Mas, pakai nono. Aduh, rusak. Aduh, rusak. 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 Teriak-teriak seperti orang gila itu kenapa? Rusak, Mbak. Rusak kabeh. Apanya yang rusak? Ya rusak, Mbak. Harga diri kita ini sudah tercemar, Mbak. Tercemar gimana? Ya tercemar, Mbak. Asal Mbak tahu. Semua orang di kompleks ini semua membicarakan tentang Mas Bambang yang jalan-jalan mencari ibunya. Apa saya nggak malu, Mbak? Tanya-tanya, itu Mas kamu kan? Hah? Oh bener semua itu, Rut. Bener, Mbak. Saya marah kayak gini itu karena bener, Mbak. Sampai itu loh, Mbak. Si minum Daujang itu juga mereka didatangin, Mbak, sama Mas Bambang. Bener semua itu. Bener, Mbak. Bener. Aku nggak tahu, Mbak, kamu ngomong gimana, Mbak. Aku ini udah malu, Mbak. Itulah, Mbak, akibatnya jika Mas Bambang suka memakan harta orang lain. Padahal saya dulu pernah ngomong sama Mas Bambang, Mbak. Mas, janganlah makan harta di antara kalian, Mas. Kenapa? Nanti Mas akan dapat tulangnya sendiri. Tapi apa? Mas Bambang tetap melakukannya, Mbak. Karena alim Mas Bambang banyak. Mas Bambang selalu lolos dari semua kasus yang menjeratnya. Jaga mulutmu itu. Jaga gimana, Mbak? Ini kenyataan, Mbak. Lihat perabotan semuanya ini. Kemewahan ini, Mbak. Lihat semuanya, Mbak. Dari mana? Dari hasil kerja Mas Bambang. Gak mungkin, Mbak. Kalau semua ini bukan hasil dari korupsi, itu nggak akan mungkin, Mbak. Jaga mulutmu itu. Beneran loh, Mbak, ini. Jaga mulutmu. Apa kamu sendiri tidak sadar? Apa yang kamu pakai dan apa yang kamu makan? Semua itu dari mana? Dari mana? Uang kuliah kamu, mobil mewah kamu, uang jajan yang kamu pakai buat foya-foya dengan teman-temanmu. Dari mana kalau bukan dari hasil korupsi? Bodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, silakan masuk Pak. Ben main kemari, ada keperluan apa ya Pak? Begini, saya datang ke sini hanya ingin bersilaturahmi sambil melihat keadaan Nyonya dan Mas Rudi. Apa baik-baik saja? Alhamdulillah, Pak Haji, baik-baik saja. Selain itu, saya ingin membicarakan sesuatu. Membicarakan tentang suami Nyonya, Tuan Bambang,
yang telah meninggal dunia. Menurut cerita orang-orang, Tuan Bambang menjelma menjadi mayat hidup yang terus memanggil-manggil ibunya untuk minta maaf atas kesalahan yang ia perbuat. Apa benar itu? Saya sendiri kurang tahu, Pak Haji. Dek Rudi yang lebih tahu. Sebab saya jarang keluar rumah. Benar Pak Haji. Bahkan si Ujang dan Minem membantu kita itu juga didatangin Mas Bambang Pak Haji. Tapi kok Tuan Bambang terus memanggil ibunya? Apa ibunya masih hidup? Masih, Pak Haji. Bahkan kemarin sempat juga datang kemari. Tapi Mas Bambang usir. Sebab menurut Mas Bambang, itu bukan ibunya Mas Bambang. Apa memang benar itu bukan ibunya Tuan Bambang? Itulah yang membuat kami bingung, Pak Haji. Menurut Simbo yang datang kemari itu, dia memang ibunya Mas Bambang. Dia juga banyak cerita tentang masa kecil Mas Bambang. Tapi kata Mas Bambang itu bukan ibunya. Apa ibunya tersebut pernah mengucap sesuatu? Pernah, Pak Haji. Simbo itu bersumpah sebelum Mas Bambang minta maaf karena telah mengusir Simbo. Hidupnya akan sengsara selamanya. Apa sudah Nyonya mencoba untuk mencari keberadaan Simbo sekarang? Sudah Pak Haji. Saya tadi menyuruh si Ujang untuk membawa Simbo dibawa ke sini. Syukurlah kalau begitu. Kita tunggu saja. Semoga Ujang berhasil membawa Simbo itu kemari, sehingga kita bisa tahu duduk permasalahannya. Ayo toh, Mbok. Ini lo, Mbok. Rumah nanti lo. Oh, saya ini mau sampai bawa kemana? Apa kurang penghinaan yang kalian berikan pada saya? Sehingga saya perlu untuk dibawa ke sini lagi. Saya ini hanya disuruh loh, Mbok, untuk membawa Mbok ke rumah ini lagi. Itu aja, Mbok. Mas, kalau kita sampai ke rumah majikan Mas lagi, mau diapain? Dihina lagi? Justru lagi? Ya enggak toh, Dik. Saya jamin kali ini Adik dan Mbok tidak akan diusir lagi. Saya jamin itu. Soalnya Tuan Bambang sudah meninggal, Mbok. Meninggal? Iya, Mbok. Iya, biar saja itu Mas. Itu akibatnya karena sudah mengusir kami. Jangan begitu toh, Dik. Begitu juga kan Masmu, anaknya Mbok juga. Mas opo? Ujang. Iya, sudah. Ayo, Mbok. Kita bicara saja sama Nyonya. Ayo, Dik. Wes, wih, bisa dibuat kue. Biar kami duduk di bawah saja. Apa ini Simbonya Tuan Bambang? Begini, Mbok. Saya mau bertanya. Apa benar Simbo ini ibunya Tuan Bambang? Iya benar, kalau masih mengakui saya sebagai simboknya. Apa Simbo tahu keadaan anak Simbo sekarang itu? Ngertos, tapi secara gambarnya Simbo nggak tahu. Ketahuilah, Mbok. Anak Simbo sekarang sudah meninggal dunia dan jasadnya terus bergentayangan dan memanggil-manggil nama Simbo. Ya syukurlah. Kok Simbo seperti itu? Iya, itulah hukuman yang setimpal buat anak yang tidak mau mengakui simboknya sebagai orang tuanya. Dan itu adalah sumpah saya bahwa dia akan hidup sengsara di sisa hidupnya
sebelum minta maaf sama Simbo. Mbok, istighfar Mbok, istighfar. Kenapa Simbo harus bersumpah seperti itu? Karena saya terlalu sakit hati. Sakit hati ini rasanya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, saya menunggu kedatangan anak saya. Anak yang saya gadang-gadang bisa mikul duar mendengiru terhadap orang tua. Saya masih ingat ketika Bambang minta izin untuk kuliah ke kota. Berat hati ini melepaskan. Seakan-akan ada yang hilang di hati saya. Tapi karena saya melihat tekad dia yang kuat, saya izinkan dia untuk kuliah ke kota. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi melihat bagaimana wajah anak itu. Hanya surat dan surat yang datang tiap bulan. Itu pun surat minta kiriman uang untuk biaya kuliah dan kos-kosan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun, hanya surat dan surat yang datang. Tanpa saya pernah melihat bagaimana wajah anak yang sangat kusayang. Tiap sore saya duduk di depan rumah dengan harapan Bambang pulang dengan membawa gelas sarjana, sehingga bisa mengobati jerih peluh yang selama ini Simbo rasakan untuk membiayai Bambang kuliah. Tapi kenyataannya ya apa? Penantian hanyalah penantian. Sejak 6 tahun terakhir, tidak pernah lagi Bambang itu berkirim surat pada Simbo. Sampai beberapa hari yang lalu, Simbo menemukan fotonya di koran bungkus tempe dari pasar. Berbekal dari koran itu, Simbo nekat ke rumahnya ini. Tapi apa yang Simbo dapat sampai sini? Hanya cacian dan makian. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Simbo diusir seperti pengemis, seperti peminta-minta. Sabar, sabar. Saya tahu, saya paham. Mungkin itu hanya kesilapan saja. Sekarang, coba Simbo pikirkan. Apa Simbo tidak kasihan? Apa Simbo tidak welas? Melihat anak Simbo tiap malam menjaga Simbo untuk minta maaf agar jasanya dimaklumi. Apa Simbo tidak kasihan? Apa Simbo tidak mau maafkan anak Simbo agar arwahnya diterima di sisinya? Baiklah, Mbok. Kalau Simbo tetap saja diam. Tapi ingat, Mbok, Allah saja mau memaafkan. Kenapa kita sebagai manusia tidak mau memaafkannya? Baiklah, Mbok. Kalau Simbo tetap saja diam, besok saya akan temui Bambang dan saya akan bakar jasadnya sebagai penebus dosa-dosanya. Jangan. Saya mohon jangan bakar anak saya. Saya mau memaafkan. Saya mau memaafkan anak saya. Syukurlah. Kalau Simbo mau memaafkan anak Simbo. Sekarang Simbo kita tinggal di sini. Nanti jika jasad Tuan Bambang sini, bisa langsung lihat Simbo. Mari semuanya.
Setelah penampilan usai, alangkah terlebih baiknya saya tutup. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf, dari teman-teman juga mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasarnya naskah ini timbul sebuah kesadaran ketika ada orang di bahwasanya orang bertanya sama saya, kamu tahu nggak wakilnya Tuhan itu di dunia siapa? Saya tidak bisa jawab. Orang itu mengatakan wakil dunia Tuhan itu adalah ada sebuah ide bagi saya ketika orang membahas cerita orang durhaka itu, kalau biasanya kan seperti maling kundang itu, kalau memang durhaka itu mungkin dari kubur itu bentuknya seperti apa? Untuk konsep teater kali ini akan kita buat sesuai dengan kita tetap menggunakan unsur tradisi